اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وعلى يا شيخنا يا سيدي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa yang ulun hormati dan ulun muliakan orang-orang tua kita yang berhadir pada saat ini, wabil khusus para asatidz kita, ayahanda Al-Hajj Abdul Muin, akhina billah Al-Hajj Junaidi, wabil khusus sahibul hajat wa Bahtiyar beserta Pak Edi sekeluarga, qari yang baru membacakan Al-Quran tadi, rombongan Maulid Al-Habsyi Ar-Ridho beserta para asatiznya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun teringat perkataan seorang ulama besar. Beliau menafsirkan ayat surah Al-Quran, yaitu surah Al-Lahab. Beliau ini yang bernama adalah Nasaruddin Ad-Damashqi. Beliau mentafsirkan surah Al-Lahab. Kata beliau begini, surah Al-Lahab itu diturunkan oleh Allah kepada paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini Bapak Ibu, waktu hidup saja sudah dilaknat oleh Allah. Belum lagi meninggal dunia sudah dilaknat oleh Allah. Tapi kata Nasaruddin Aisab, dan beliau minum sehingga setiap hari Senin beliau mendapatkan keringanan, mendapatkan dispensasi daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mohon maaf, orang yang jelas dilaknat oleh Allah sampai turun surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tetapi orang yang benar-benar dilaknat oleh Allah mendapatkan keringanan oleh Allah. Kenapa? Ternyata tatkala Rasulullah lahir, beliau merasa gembira, merasa senang, lalu beliau merdekakan seorang hamba. Karena rasa gembira inilah Allah berikan keringanan, terhindar daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap hari Senin di antara celah-celah jari beliau mengeluarkan air yang beliau hisap, sehingga beliau berhenti dalam keadaan kehausan. Bapak Ibu, orang yang jelas dilaknat oleh Allah karena gembira, karena bahagia dengan kelahiran Rasulullah, mendapatkan keringanan daripada azab nerakanya Allah. Bagaimana kalau setiap hari bibir kita bersalawat kepada Rasulullah? Bagaimana kalau hati kita selalu rindu kepada Rasulullah? Bagaimana kalau setiap hari kita berniat ingin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah? Insya Allah kita lebih berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu, ulun yakin pian panas benar sama lawan ulun.
pian panas dari tadi ulun lihat pada pihak jakanya ciptaan tuh apa ini manusia ini kasih lahu sudah mulai dari pian bagi pas kepanasan keluar keringat pian mungkin pian sudah panas duduk seperti ini tapi karena pian ingin mahabbah kepada Rasulullah cinta kepada Rasulullah ingin menghadiri Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudahan keringat pian yang keluar menjadi sebab nantinya tatkala roh kita diambil oleh Allah mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum ulun lanjutkan ulun hendak batakun dulu. Ini jam 2:04 sudah. Ulun diberi waktu sampai jam berapa panitia? Sampai jam berapa? Jam 5. Ibu ajak kamu dulu ceramah kali. Kalau sampai jam 5, ibu pian yang puas ulun yang lemas. Insya Allah ini jam 2:04 insya Allah jam 3 sudah selesai karena aku lihat pian sudah dapat nasi bungkus. Cuma pesan ulun kepada ibu-ibu, Ubu, bila di acara dapat nasi bungkus dapat nasi kotak bawa bulik selesai, tolong Bu jangan dijinguk. Ini ada ibu-ibu di kerajinan dijinguknya nasi kotak dulu iwaknya halus di sekok buyur ada Bu banyak juga di kulak pisau ini sekalinya Bu. Insya Allah jam 3 kita selesai insya Allah ya. Karena habis ini langsung ke Banjarmasin lagi. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di siang menjelang sore hari ini ulun tidak berbicara tentang diisrakannya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dinaikkan ke langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, Rabrabul Akhdar, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, menerima perintah salat yang 5 waktu. Ulun yakin pian sudah hafal dan paham cerita ini. Maka di kesempatan hari ini ulun ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, arba'atun man utiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, ada 4 macam. Barang siapa yang memiliki 4 macam ini kalau orang belajar ilmu nahwu grammar bahasa Arab, itu kan kalau masuk kepada fi'il madi maknanya litakid. Kalau seseorang memiliki yang 4 macam ini, sungguh dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, dan insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 macam ini. Ada berapa Pak? Oh Pak, ada berapa Pak? Ada 4. Bapak-bapak ini harus dipandiri juga. Ini bisa akal juga. Mbak tunduk, soalnya burik. Ada berapa Pak? Ada. Ibu-ibu ada berapa Bu? Ibu-ibu biasanya CS menyahutnya nyari. Ini mahir menyahut lakinya. Ada berapa Bu? Dan ibu-ibu harus dipandiri. Bila ada dipandiri ini bakal ada sorangan di belakang tuh. Yang pertama, orang yang mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan insya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama
kata Rasulullah adalah qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Mohon maaf Bapak Ibu, rumah kita adalah hati kita. Walaupun rumah kita besar, luas, lapang, penghasilan kita banyak, tapi kalau terus merasa kurang, tidak merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, maka rumah yang besar akan terasa kecil. Benar atau tidak? Mohon maaf, walaupun rumah kita sederhana, kada usah terlalu ganal, tak kayak rumah yang bahagia gitu. Ada dapurnya. Walaupun rumah kita sederhana, penghasilan kita sederhana, hidup kita sederhana, tapi kalau kita merasa cukup dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, demi Allah, sekecil apapun nikmat akan terasa besar, tergantung syukur atau tidak syukur dalam hidup. Bujur Bu, mohon maaf, ini jangan tersinggung lah. Itu yang di Jakarta yang korupsi, dan di Jakarta lain di sini Jakarta. Itu yang di Jakarta korupsi itu, mohon maaf, bukan kurang duitnya boy. Rumahnya besar, duitnya banyak, jabatannya tinggi, mungkin duitnya kada lagi miliaran, triliunan. Kenapa masih korupsi? Bukan duitnya tidak ada, jawabannya hanya satu, karena kada bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada diri mereka. Bujur kada? Kita ini kadang-kadang banyak salah menyangka, mohon maaf. Kita ini kadang-kadang banyak salah menyangka. Kita menyangka bahagia itu kalau rumah besar, boleh jadi, cuma bukan faktor segalanya. Ada orang Pak Bu, rumahnya ganal, lapang banget, kasurnya empuk, tapi sejam 2 jam berabah kada mau taburing, macam-macam dipikirkan, masalah anak, masalah keluarga, masalah jabatan, bangun berabah, bangun berabah, bangun berabah, berokoknya kapaling pulang, apinya kamuntung tuh, ini mau-maukan hidupnya, padahal rumahnya besar. Tapi ada orang Masya Allah, rumahnya halus, panas pulang, pelaponnya seng, kipas anginnya yang berbunyi itu nah, yang kalapak. Bila ada diikat rabah pulang kepalanya, barabah pun amun kada begamat sakit kepala. Kenapa? Kapuknya sudah habis. Tetapi babaya hanya raba-raba, belum lagi 5 menit sudah mengaruh, maka mengaruhnya modifikasi. Berarti bahagia bukan rumah yang besar. Benar atau tidak? Jam berapa sudah? Ulun berjunaidin beberapa malam ini bulik jam 3, jam 4 kemarin ke Saruyan, bulik jam 4 kemarin ke Bontok, bulik jam 3. Jadi ulun nih lawan bini ini tidak ada kumpul dia. Cuma ada kumpul anak empat tidak paham dulu. Kamu tak kumpul 12 lah. Cuma ulun pikir inilah nasib laki-laki panggilan kan. Mohon maaf, yang kedua, kita kadang-kadang menyangka bahagia ini kalau memiliki makanan yang lengkap dan tersedia. Boleh jadi, cuma bukan faktor segalanya. Ada orang yang makanannya lengkap, prasmanan, melihat juaknya jin mau kamu banyakan, tetapi tak kala dimakan getir di lidah, pahit untuk getol. Ya Allah, anam makannya pahit kalau aja. Saya kira banyak. Kalau kami orang Banjar ini apa? Bidadar. Saya kira banyak lagi apa? Dibuati nyiur. Saya kira banyak lagi apa? Menggorengnya di ayam. Ganal. Cuma tipis. Habisnya dibagi rata, plak-plak.
ikam sehisah awas pamila pun tinggi ikam sehisah awas pamila pun kakak ikam abah dua penuh dengan canda tawa, begitu akrab orang tua dengan anak, begitu romantis suami dengan istri, begitu kental nuansa kekeluargaan, padahal makannya hanya telur saja. Kenapa dia bahagia? Karena dia ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Wardo bima kasabarat takun agana nas, ridho Allah engkau dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu, maka engkau menjadi orang yang terkaya di antara manusia. Kelihatan ini. Ulun hendak berkesah, boleh kada? Boleh kada? Ulun hendak berkesah, boleh kada? Ulun hendak berkesah, boleh kada? Ulun hendak berkesah. Sampai akhir kayaknya nih. Bu, Rasulullah itu rumahnya kecil. Mana rumahnya Rasulullah? Ya makamnya itu. Yang pian pernah haji, pernah umrah, insya Allah terbayang. Mana rumahnya Rasulullah? Ya makamnya itu. Ukurannya 4x6, begitu kecil dan sempit. Pian yang pernah haji, pernah umrah, insya Allah terbayang. Yang belum sempat haji, belum sempat umrah, doakan mudahan cepat berangkat. Amin. Dan mohon maaf, syaratnya berdoa agar dikabulkan oleh Allah itu harus yakin. Jangan berdoa kalau yakin. Ya Allah, tulak jua kah? Bisa kada sako kada dia itu? Nyala yakin. Bu, mohon maaf. Tadi bulan Januari ulun bawa umrah 430 orang. Tadi Februari 530 orang. Ini baru ulun pulang 271 orang. Ada beberapa orang yang datang wajah ulun menangis, boy. Kenapa dia bilang? Bujur jadian guru ulun kada menyangka kalau umrah ternyata ada orang lain yang memberangkatkan. Ada, mohon maaf, pingsanaknya yang memberangkatkan. Ada kemanakannya yang memberangkatkan. Ternyata umrah ini adalah satu rahasia daripada rahasianya Allah, asal pian yakin aja. Bujur kaya. Dan hari ini memberi pian amalannya. Bila pian mengamalkan ini, ulun headline paling lawas pian setahun, insya Allah pian berangkat. Bila pian kena berangkat, lapor oleh Haji Edi. Karena Bapak Haji Edi lapor ulun. Pian ulun berangkatkan gratis lewat PT ulun Raihan Aliyatuh. Asal pian mengamalkan. Apa amalannya? Pertama, amalkan sembahyang di awal waktu. Yang kedua, sembahyang duha sepertiga siang antara jam 9 dan jam 10. Bila pian salat duha, sujud terakhir baca ya Wahab 40 kali. Habis pian sembahyang duha, menabung 500.000 sehari. Insyaallah biar berangkat, percaya aja. Buyur ya Allah. Kembali pembicaraan ulun. Boleh kita minum dulu. Boleh kita minum dulu. Belum minta izin guru-guru minum semua. Sampai mana tadi? Nah, ada yang memperhatikan. Sampai mana tadi? Sampai minum. Umar sebut kecil, tidurnya hanya beralaskan pelapa kurma. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Bahkan sering Rasulullah selesai salat subuh, dia panggil istrinya, ya Humairah, wahai orang yang kemerah-merahan pipinya. Karena menurut riwayat karena menurut riwayat Rasulullah itu orangnya romantis, benar lawan bini Sidin. Makanya Sidin memanggil Siti Aisyah dengan sebutan apa? Ya Humairah, wahai orang yang kemerah-merahan pipinya. Cuma kita baik bila memanggil Humairah ini disesuaikan dua. Siti Aisyah kenapa dipanggil ya Humairah? Karena muhanya putih bersih kemerah-merahan, dipanggil ya Humairah. Amun bini kita mohon maaf Hira, Latat,
di kieu ya Humairah bakalahi bener disesuaikan bahkan Bapak Oba Rasulullah itu saking romantisnya dengan istri beliau, pada suatu saat Siti Aisyah itu minum. Setelah Siti Aisyah minum, diambil gelasnya, dicari mana yang bekas bibir Siti Aisyah, itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kayak apa kadang tersanjung bebiniannya. Amun kita balah bakas bini kahuam lagi. Galas belain. Kenapa? Hibak do gintuk di situ. Makanya baik oba. Makanya kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, paling baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan saya kata Rasulullah adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Pak Oba, yang paling baik laki ada yang paling baik lawan bini dan anak-anaknya. Itu paling baik laki. Cuma laki yang ini banyak kapalin lawan bini orang baik benar. Itu di Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah ada banget lagi. Lawan bini orang baik, manggil bini orang jati, bini orang. Imbah bini seorang, kulkas 2 pintu, padahal kulkas 2 pintu. Ini kalau makan ya Allah. Amun bini orang menelpon, lawas, halo, apa kabar? Sampai di bawah bahera HP ini. Imbah bini seorang menelpon, aku haur. Nanti orang baik-baik. Begitu juga bebinian, bebinian. Bila hujan kinampihan lah. Bebinian. Yang paling baik bebinian itu yang paling baik lawan laki. Jangan bebinian. Ini kadang-kadang bebinian ini paling juga. Lawan laki orang hormat dan ini. Pun. Mau di hadapan laki orang bawa jalan, bak tunduk belah anak aja lungkup. Imbah di hadapan laki seorang, ya Allah, hai hendak saja cakap malah berilaan ya. Pian tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali laki pian rito lawan pian gue. Wah himong lah piannya. Ini mohon maaf nih. Makanya bu, makanya Siti Aisyah itu bu, bila Rasulullah hendak kemana-mana karena menghormati kepada Rasulullah, bila hendak kemana-mana diantar ke depan rumah, dilambai sampai hilang. Baharikan gurun pasir, lawas hanya hilang. Amun dipulang pisau ini kan nyaman, hilang ditikulin. Bu, ini ulun bisi bini, bu nih bini pertama ulun kan? Memang ini yang pertama dan insya Allah yang terakhir kali nggak tahu di hatiku. Bini ulun ini bila hendak pulang kemana-mana, mengantarakan kamu ke rumah, mencium tangan pulang bolak-balik. Maka benandam pulang. Bagaya hendak pulang cepikan. Bagaya hendak pulang ada kata-kata romantis pulang. Hati-hati sayang, Rabah kain. Wah, impian ini memberi muat benar. Laki-laki curah ke sana. Cuma ini begini yang di Palangkaraya. Kalau di sini udah lihat mukanya di surga semua. Amunnya ada separuh lah kira-kira. Ini begini tahun yang bapak-bapaknya. Bilainya bawa pungkur, bilainya begincu, pasti lakinya bertakut. Kemana? Berarti dia di rumah ada semua pumas. Bodoh kan? Coba gue sekali-kali bila laki datang tuh nah, apalagi malam hari itu nah, dia pakai baju yang kira-kira laki dia kegercetan melihat dia. Kapan perlu? Tapi Ustaznya katiak hilang. Ada bapaknya bah hantar juga. Ini hantar guring ya Allah kasihan laki.
gas yang 3 hari gantung pakai gantung memberi muak benar dicium di gulu bau kalpana dicium di tampaha ya Allah balsam dicium di muak kalimpanan kayak kupur waras. Iya jadi ketawanya merasa sorangan baik. Ini penyakit beginian nih. Ini keluar ini luas dari luar benar. Dari beginian lihat ini ya. Bila kemana-mana lihat kita. Bila kemana-mana. Coba lihat ini beginian bila kemana-mana. Sampai membuktikan. Kada suah ini menunggui kita pasti kita menungguinya. Setengah jam belum keluar gitu. Separuh rokok belum keluar gitu. Bapak yang keluar kakek itu yang baru keluar sudah keluar anak keluar aku belum bakal pulang. Ini beginian nih. Ini berhias lawas benar. Memasang bulu mata begini. Coba lihat ini beginian ya Allah. Sudah berhias, sudah bergincuk, masuk ke dalam mobil, membuka ulang keramik. Foto pulang. Sampai ke undangan membuka. Turun dari mobil, ajak ke supir, singgah. Memberi muarnya, mobilnya kita ajak keramik orang kena. Singgah pulang. Bujur kamu. Ulun gue di pulang pisau ada majelis ulunnya ada tahu di dalam. Nah ya. Ulun buka kata assalamualaikum kamu caknya gue. Kembali kepada pembicaraan kita apa ya ulun. Mohon maaf rumah Rasul itu rumahnya kecil, tidurnya hanya beralaskan pelepah kurma. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Tetapi Rasulullah berani mengatakan apa? Baiti jannati. Baiti rumahku adalah surgaku, rumahku adalah ketenanganku, rumahku adalah kebahagiaanku. Bukan rumahnya besar. Jadi syukur itu ada 3 macam. Ada berapa macam? Ada berapa macam? Yang pertama ada namanya syukur bil lisan. Apa syukur bil lisan? Tatkala kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kita sadar nikmat ini datangnya daripada Allah, maka ini namanya syukur bil lisan. Yang kedua, ini agak berat. Apa itu? Syukur bil qalbi. Apa syukur bil qalbi? Meyakini apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Ini berat Bapak Ibu. Mohon maaf sedikit ulun agak ke dalam sedikit. Maka orang yang ma'rifah kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Surga di dunia hatinya selalu lapang dan bahagia, dan surga yang kedua adalah surga yang hakiki yaitu di akhirat. Kenapa? Orang yang kenal dengan Allah, apapun yang Allah berikan kepada dirinya, dia tidak akan protes, dia selalu ridho. Kenapa? Karena dia yakin apapun yang Allah berikan kepada dirinya pasti yang terbaik untuk dirinya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Bujur kata Pak. Bahari baik ada orang berjalan, waktu berjalan lalu ada pohon beringin. Pohon beringin ini kan pohonnya besar, daunnya rindang, buahnya kecil. Bujur ada. Di sebelahnya ada pohon semangka, buahnya besar, pohonnya kecil. Lalu sambil berabah di bawah pohon beringin, protes lawan Allah. Allah ini kada adil. Pohon beringin, pohonnya ganal, daunnya rindang, buahnya halus. Pohon semangka, pohonnya halus, buahnya ganal. Tuhan ini kada adil. Yang pantasnya, yang pantasnya buah semangka anda
di pohon beringin, buah beringin, andak di pohon semangka. Kenapa? Buah halus, pohonnya halus. Hanya protes lawan Allah 5 menit, sekalinya barabah buah, sekalinya gugur buah beringin. 3 butir di dahi sidin, babaya gugur, sidin ambil buah beringin tadi. Lalu sidin mengucapkan apa? Ujar sidin, alhamdulillah buah beringin halus, jakanya ganal kayak buah semangka. Mati aku di sini. Syukur buahnya halus di sini. Artinya apa ibu? Insya Allah miskin yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, sakit yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, sehat yang terbaik Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Maka kada boleh mengeluh hidup nih boy. Ini mengeluh terus harus bahagia kelihatannya. Bila bertemu kawan kisah kesusahan aja, kisah hutang lah, kisah laki pak. Aku asam urat, syukuri kamu asam urat. Aku kolesterol jesekong, syukuri kamu kolesterol. Aku darah tinggi, penyakit. Kada boleh. Kenapa? Kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan mengeluh buat umur. Nih ibu-ibu ini kadang-kadang mengeluh harus. Mohon maaf, kebanyakan kapasan rangut-rangut muha. Dia laki apa dosa dan salahku? Karena apa aja kapasan banyak, seorang berganti baju terus. Yang memberi uang lakiannya datang begawi rangut-rangut muha apa aja laki. Tuh anak ikam nakal benar, anak ikam pulang. Kadang-kadang ingat maulah gotong royong. Kadang-kadang mengeluh terus. Wailun dalam kitab Jawahirul Uluwiyah Syarah Arba'in Nawawiyah, wailun summa wailun summa wailun, celakalah kemudian celakalah kemudian celakalah. 3 kali Rasulullah mengatakan celaka. Siapa? Orang yang berkata 5 wakaifa, kenapa hidupku kayak inilah, kenapa rezekiku ni kayak ini aja, kenapa penyakitku ni kada apihan, kenapa aku selalu diuji oleh Allah. Orang yang berkata demikian, kata Rasulullah, celakalah kemudian celakalah kemudian celakalah. Kenapa? Seakan-akan dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kada boleh mengeluh hidup ini. Ulun kada melarang pian boy baju larang bagus, hendak sasesa kah, hendak tijo doa, kada apa bagus, cuma disesuaikan lawan gawian laki pian boy. Jujur kada, ini bagaya luar biasa. Yang laki kasihan benar, jangan kesinggung lah. Yang laki nah melangsir minyak panas dibawa minyak ma'anam lima teng, kasihan laki. Yang bini yang bagaya kayak orang sugih memberi supan. Bujur kada? Yang laki berjemur panas, yang bini di rumah batik kok kayak ada orangnya itu. Jangan buat disesuaikan lawan laki pian, kasihan laki pian. Ini hendak gaya sugih tapi susah memberi supan. Bujur kada? Lebih bagus dilihat orang lain susah tapi kita senang, daripada dilihat orang lain senang tapi kita susah. Bujur kada? Biar aja galang kini tupang sudah kemampuan kita, galang gatah tupang sudah, gak ada apa-apa, ini pang kemampuan dah. Bujur kada? Ini galang ida biru itu pang sudah. Maaf apa ya Allah, ini penampilan luar biasa. Jilbabnya wow, bajunya wow, sandalnya, tasnya kada pakai wow. Oh, penampilan luar biasa. Bulu mata dengan ego bincilak. Tapi setiap bulan
basamun memikirkan kaligitan samuan jilbab keritik tas keritik ginjong makanya kada mau berikit menyelilihnya keritik oh bersyukur ridho dengan laki pian jangan banyak mengeluh nya bebinian ini kayak mohon maaf lah bila pian bulik membawa duit terusah banyak dari 10 juta oh my tahambur urhim businya kelihatan memaluk-maluk kawan laki terima kasih maafin 10 juta esok dari 200.000 hambar makasih ya esok dari 5.000 ini aja iya baru yang laki mandi itu tahambur dompet mencari seorangan alhamdulillah ada pertemuan laki menyimpan di kaos betis ulun bertakul oleh ibu duit laki adalah duit laki adalah duit bini adalah duit nah ya kok kada ada duit kita ulun bertakul lagi duit laki adalah duit bini adalah duit dasar kebiniannya hujan kan ya hujan alhamdulillah pihan hujan kan belum bu mohon maaf bila pian bakal kapas gue mohon maaf dapat apa lagi duit itu duit pian ke duit laki ya harinya hujan juga ya harus gak ada lah jujur yang terakhir ringkas saja dulu sudah terakhir syukur bil afal adalah menggunakan nikmat Allah dengan sesuatu yang diridai oleh Allah bu mohon maaf pian hari ini sehat atau ada maka ada syukur gunakan sehat dengan sesuatu yang diridai oleh Allah mumpung sehat pian hari ini panjang umur atau tidak maka tanda pian syukur gunakan umur kita dengan sesuatu yang diridai oleh Allah jadi yang pertama ciri orang yang berbahagia adalah kalban syakiran hati yang pandai bersyukur mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca pertama doa haul